Selamat datang di Deep Dive kita. Kali ini kita bakal fokus ke fondasi yang penting banget ya sebelum Anda nyemplung ke dunia coding. Apa itu? Logika dan algoritma. Nah, sumber kita ini materi ajar yang memang disiapin khusus buat pelajar SMK kelas 10. Jadi, misi kita hari ini simple aja. Kita mau bongkar inti dari cara berpikir di balik coding. Kenapa sih logika dan algoritma ini jadi langkah pertama yang krusial banget, yang nggak boleh dilewatin? Yuk, kita gali bareng. Iya, bener banget. Jadi, ini tuh bukan soal kita harus hafal sintaks bahasa A atau B dulu, bukan itu. Tapi lebih ke gimana ya, melatih otak kita supaya bisa mikir lebih terstruktur. Logika itu pada dasarnya ya cara sistematis aja, buat nentuin benar atau salah, dan juga gimana caranya nyusun langkah-langkah buat mecahin masalah. Nanti pas ngoding, logika ini yang ngatur alur programnya jalan gimana. Kayak sutradaranya gitulah. Oke. Sutradara alur program ya, menarik. Jadi gimana cara kerja si sutradara ini? Katanya ada bentuk-bentuk dasar logikanya ya? Betul, yang paling sering kepake itu ada 3 gampangnya sih. AND, OR, sama NOT. AND, OR, NOT. Oke, bedanya apa tuh? Kalau AND itu artinya semua syarat harus terpenuhi. Dua-duanya atau semuanya harus benar, baru hasilnya benar. Kalau OR, nah ini lebih gampang, salah satu aja syarat terpenuhi, itu udah cukup, hasilnya udah benar. Oh, oke. Kalau NOT? Not itu buat ngebalikin kondisi aja. Jadi kalau tadinya benar, true, pakai not jadi salah, false, begitu sebaliknya. Bisa kasih contoh nggak? Biar lebih kebayang gitu. Bisa. Misalnya nih, syarat buat dapat nilai A di rapor itu katakanlah nilai ujian harus di atas 90 dan absensinya harus 100%. Nah, ini pakai END. Kalau nilai ujiannya 95 tapi absensinya bolong 1, ya tetap aja nggak dapat A. Gitu kan? Iya ya, harus dua-duanya ya. Betul. Beda kalau syaratnya misalnya, buat masuk ke acara A, syaratnya punya KTP atau kartu pelajar. Nah, ini OR. Punya salah satu aja udah boleh masuk. Oke. Jadi and itu dan, or itu atau. Sip. Logika ini penting ya buat nyari kesalahan di kode nanti. Kayak bug gitu. Penting banget, justru di situ seringnya kepake. Buat ngecek kondisi, ini udah bener belum alurnya? Kok hasilnya salah? Di mana letak salahnya? Ya pakai logika ini kita telusuri. Oke, siap. Itu logikanya. Sekarang kita geser dikit ke algoritma. Itu apa lagi? Nah, kalau algoritma, bayangin aja kayak resep masakan deh. Atau buku panduan ngerakit lemari IKEA gitu. Intinya, algoritma itu urutan langkah-langkah. Tapi nggak sembarang langkah ya, harus logis, jelas banget, dan terstruktur. Tujuannya buat nyelesain satu masalah spesifik. Jadi kayak instruksi gitu ya. Harus diikutin persis. Toh paling gampang biasanya bikin teh manis panas ya. Sering banget denger itu. Haha, iya itu contoh klasik. Mulai dari siapin gelas, cangkir, sendok, terus masukin teh celupnya, tuang air panas, tambah gula secukupnya, aduk, jadi deh. Langkahnya kan runut tuh. Nggak bisa dong kita aduk dulu baru tuang air panas. Ya nggak jadi teh manis nanti. Oke. Terus cara nulis resep algoritma ini gimana? Apa ada format khususnya? Ada beberapa cara umum sih. Yang cukup populer itu namanya pseudocode. Sudo. Apa? Pseudocode. Pseudocode. Ini kayak kita nulis instruksi pakai bahasa kita sehari-hari, bahasa Indonesia misalnya, tapi formatnya dibikin agak mirip-mirip kode program. Misalnya, mau hitung luas persegi panjang. Baca panjang, terus baca lebar, hitung luas sama dengan panjang lebar, terakhir tampilkan luas. Gitu. Kan gampang dibaca ya, nggak terlalu teknis. Oh iya. Kayak instruksi biasa tapi lebih terstruktur aja. Oke, itu kalau pakai tulisan. Katanya ada juga yang pakai gambar-gambar gitu ya, biar lebih visual. Nah, benar. Itu namanya flowchart atau diagram alur. Ini visual banget karena pakai simbol-simbol standar. Simbol apa aja tuh biasanya? Macem-macem. Ada bentuk oval, itu biasanya buat nandain mulai sama selesai algoritma. Terus ada persegi panjang, itu buat nunjukin proses. Kayak tadi, hitung luas. Ada lagi jajaran genjang. Ini buat input sama output.
Jadi pas baca panjang atau tampilkan luas itu pakai ini. Dan ada satu lagi yang penting banget, bentuknya belah ketupat. Belah ketupat? Wah, buat apa itu? Kok beda sendiri? Nah, ini dia kuncinya. Belah ketupat itu dipakai pas ada persimpangan jalan, alias pas algoritma harus bikin keputusan. Di dalamnya biasanya ada pertanyaan kondisi. Misalnya, apakah nilai 75? Nanti dari belah ketupat ini ada panah keluar, biasanya 2. Satu jalur kalau jawabannya ya, satu lagi kalau tidak. Oh, jadi buat percabangan gitu ya? Kalau begini, lakuin A. Kalau enggak, lakuin B. Gitu. Tepat. Ini ngebantu banget buat ngelihat alur program secara visual, apalagi kalau udah mulai ada banyak pilihan kondisi. Keren, keren. Jadi, dari semua ini, resep atau algoritma tadi, sesulit apapun kelihatannya nanti, bahan dasarnya apa aja sih? Apa ada pola umumnya? Nah, ini bagian yang menarik. Ternyata, hampir semua algoritma, serumit apapun itu, sebenarnya dibangun cuma dari 3 struktur dasar aja. Cuma 3. Wah, serius? Apa aja tuh 3 itu? Yang pertama, urutan atau sequence. Ini yang paling simple. Ya, kayak bikin teh tadi. Langkah 1, diikuti langkah 2, terus langkah 3, dan seterusnya. Berurutan, nggak ada lompat-lompat atau cabang. Oke, urutan. Lurus aja gitu ya. Terus yang kedua? Kedua, pemilihan atau selection. Nah, ini yang tadi kita bahas pakai belah ketupat. Pas algoritma harus milih jalur berdasarkan kondisi tertentu. Biasanya pakai struktur if, then, else. Contoh klasiknya ya, jika umur kamu sama dengan 17 tahun, maka kamu boleh bikin SIM. Jika tidak, maka belum boleh. Itu pemilihan. Sip. Urutan, pemilihan, berarti tinggal satu lagi ya? Betul. Yang ketiga itu pengulangan atau repetition. Sering juga disebut looping. Ini dipakai kalau ada satu atau beberapa langkah yang perlu diulang-ulang berkali-kali. Biar efisien, nggak nulis perintah yang sama terus-terusan. Oh, jadi biar nggak capek nulis ya? Haha, ya bisa dibilang gitu. Misalnya kita mau cetak angka 1-5. Daripada nulis cetak 1, cetak 2, cetak 3, dan sampai cetak 5, kita bisa pakai pengulangan. Bilang aja ulangi mulai dari 1-5. Cetak angka. Nanti di kode biasanya pakai perintah kayak for atau while. Wah, oke. Urutan, pemilihan, pengulangan, 3 itu aja ya intinya? Iya, pada dasarnya itu. Kombinasi dari 3 struktur ini udah bisa bikin algoritma buat nyelesain masalah yang kompleks sekalipun. Oke deh, logikanya udah dapat, cara bikin resep algoritmanya juga, struktur dasarnya juga udah. Tapi kan algoritma ini perlu bahan baku buat diolah kan? Kayak angka, nama orang, atau data lainnya. Itu disimpannya di mana pas program jalan? Nah, pertanyaan bagus. Tentu aja data itu perlu tempat penyimpanan sementara di memori komputer selagi algoritma bekerja. Kita pakai yang namanya variabel. Variabel, kayak di matematika gitu. Mirip konsepnya. Anggap aja variabel itu kayak wadah atau kotak penyimpanan. Kita kasih nama atau label biar gampang dicari. Misalnya harga barang atau nama siswa. Dan isi di dalam kotak itu, nilainya bisa berubah-ubah selama program jalan. Oke, jadi kayak kotak bernama gitu ya. Terus, apa semua kotak sama? Apa bisa diisi apa aja? Nah, nggak bisa sembarangan. Setiap kotak atau variabel itu punya aturan. Jenis data apa yang boleh disimpan di dalamnya. Makanya ada konsep tipe data. Tipe data, maksudnya? Tipe data itu buat ngasih tahu komputer, hey, variabel jumlah anak ini cuma boleh diisi bilangan bulat ya, atau variabel nama jalan ini isinya teks ya, gitu. Ada beberapa tipe data dasar yang umum banget. Misalnya integer itu buat bilangan bulat positif atau negatif, contoh 10, 0, min 25. Terus float atau real itu buat bilangan desimal atau pecahan, contoh 3,14, 98,6. Oke, angka bulat sama angka pecahan. Terus? Ada string, ini buat nyimpen teks atau kumpulan karakter, contoh halo dunia, alamat saya. Dan satu lagi yang penting buat logika tadi, yaitu boolean. Boolean. Apa tuh? Boolean ini tipe data yang isinya cuma ada 2 kemungkinan nilai, true, benar, atau false, salah. Cocok banget buat nyimpan hasil dari kondisi logika tadi. Ah, iya. Buat hasil dari and or not tadi ya? Atau dari belah ketupat di flowchart?
Tepat sekali. Jadi variabel dan tipe data ini kayak bahan dasar dan wadahnya. Algoritma itu resepnya, logika itu aturan mainnya. Oke, coba deh kita rangkai semua konsep ini. Kita balik ke contoh yang agak kompleks dikit, yang studi kasus hitung total bayar di warung tadi. Gimana tuh alurnya pakai konsep-konsep ini? Bisa banget. Gini ya, kita urutkan pakai struktur algoritma. Pertama, input. Algoritma butuh data dari luar. Jadi langkahnya, baca harga barang, misal tipe datanya float atau integer. Baca jumlah barang, tipe datanya integer. Di flowchart, ini pakai jajaran genjang. Data ini disimpan di variabel. Oke, baca harga sama jumlah. Terus? Kedua, proses. Kita olah data yang udah dibaca. Hitung total belanja, sama dengan harga barang, jumlah barang. Hasilnya disimpan di variabel baru, misal total belanja, tipenya float, integer. Di flowchart, ini pakai persegi panjang. Nah, di sini mulai masuk pemilihan. Kita cek, apakah pembeli dapat diskon? Pakai if atau belah ketupat. Jika total belanja 100.000, maka hitung diskon sama dengan 0,1 total belanja, diskon 10%. Jika tidak, else, maka diskon sama dengan 0. Variabel diskon tipe float menyimpan hasilnya. Oke, jadi ada kondisi buat nentuin diskonnya. Habis itu? Proses lagi, hitung total bayar sama dengan total belanja diskon. Simpan di variabel total bayar. Ini juga persegi panjang. Terakhir, kasih tahu hasilnya ke pembeli kan? Betul. Langkah terakhir, output. Tampilkan total bayar. Ini pakai jajaran genjang lagi di flowchart. Selesai deh algoritmanya. Jadi, dari semua obrolan kita ini, apa nih artinya buat Anda yang lagi dengerin, terutama yang baru mau mulai belajar coding? Apa intinya? Intinya gini sih. Logika itu adalah cara Anda berpikirnya. Pola pikir yang terstruktur buat nentuin benar atau salah, buat ngatur alur. Semacam peta mentalnya lah. Sementara, algoritma itu adalah langkah-langkah konkretnya. Rute spesifik yang Anda rancang berdasarkan peta logika tadi untuk mencapai tujuan, yaitu solusi dari sebuah masalah. Anda nulis baris kode pertama pakai bahasa pemrograman apapun. Dan ini bukan cuma teori di awang-awang gitu ya? Oh, jelas bukan. Ini benar-benar alat fundamental. Alat berpikir yang bakal Anda pakai terus-menerus buat mecahin masalah secara terstruktur, apalagi kalau pakai bantuan teknologi nanti. Ngerti kenapa sebuah langkah diambil, itu logikanya, dan gimana urutannya, itu algoritmanya. Nah, itu kuncinya. Oke. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda coba renungkan. Sekarang kan Anda udah sedikit kenal nih sama struktur dasar algoritma. Ada urutan, ada pilihan, ada pengulangan, plus logika di baliknya. Coba deh iseng-iseng pikirin, gimana kalau Anda coba bikin algoritma buat aktivitas Anda sehari-hari. Misalnya, milih baju buat dipakai besok, tapi berdasarkan ramalan cuaca. Langkah-langkahnya kira-kira apa aja? Keputusan apa aja yang perlu Anda ambil di sana? Kondisinya apa? Jika hujan, maka pakai jaket. Jika panas, maka kaos. Gitu-gitu mungkin ya? Nah, persis. Coba aja dieksplorasi. Ini cara bagus buat mulai melatih cara berpikir algoritmik tadi. Selamat mencoba dan bereksplorasi ya.